Winter aespa dan Jihoon NCT menjadi viral di SM Town Live di Tokyo saat fans menutup rumor kencan. Chaeyoung NCT dan Winter aespa menjadi viral karena interaksi mereka di SM Town Live 2022 SM Seoul Express at Tokyo membuat penggemar melihat mereka bersama setelah mereka terlibat rumor kencan awal tahun ini. Konser SM Entertainment di Tokyo, seperti yang pertama di Korea, penuh dengan momen menyenangkan. Semua artis memamerkan berbagai pesona dan bakat mereka serta visual mereka yang mengesankan. Di antara semua momen penting, interaksi Winter dan Chaeyoung mendapat perhatian khusus. Seperti anggota mereka dan artis lainnya, mereka dipasangkan secara acak dan dimasukkan ke dalam gerobak yang membawa mereka berkeliling stadion untuk berinteraksi dengan penonton. Fans sangat senang melihat Winter dan Chaeyoung bersama dari dekat, sebagian besar karena kedua idola itu adalah visual utama. Fans sangat bersemangat, pada kenyataannya klip dari mereka telah mengumpulkan lebih dari 1 juta tampilan. Tentu saja para penggemar juga senang melihat interaksi yang sehat di antara mereka. Setelah keluar dari gerobak, Winter mengalami beberapa kesulitan membuka bar pengaman. Menjadi pria yang sopan, Jaehyun secara alami membukakannya untuknya. Mereka terlihat berbicara dengan nyaman bersama saat mereka membuka grendel, dan sementara beberapa netizen punya reaksi negatif melihat interaksi itu, sebagian besar penggemar memuji kesopanan yang ditunjukkan oleh kedua idola itu. Pujian itu terutama karena fakta bahwa penggemar menemukan rumor kencan seputar Winter dan Jaehyun awal tahun ini punya dasar yang agak goyah. Ketika Aespa memintangi MBC The Manager untuk mempromosikan comeback mereka Girls pada bulan Juli, netizen Korea mengkritik Winter karena menghabiskan terlalu banyak waktu di teleponnya. Saluran YouTube saja mengklaim itu karena dia berkencan dengan seseorang, yang kemudian secara alami memicu rumor setelah seorang netizen menambahkan bahwa itu adalah Jaehyun. Setelah melihat mereka di SM Town Live di Tokyo, banyak penggemar sekali lagi mengomentari rumor kencan di masa lalu, dengan beberapa komentar lucu bahwa staf SM Entertainment mungkin telah menempatkan Winter dan Jaehyun di keranjang yang sama sebagai cara untuk bercanda tentang hal itu. Penggemar khusus ini tidak punya banyak substansi untuk itu, jadi kalau ada satu hal yang benar-benar terbukti dari interaksi viral Winter dan Jaehyun, penggemar suka melihat momen sopan antara aespa dan NCT. Bagaimanapun, tindakan sopan mereka terhadap satu sama lain juga menjadi viral di SM Town Live di Korea. Yang kedua, Blackpink membuat sejarah dengan menjadi grup K-pop pertama dan satu-satunya yang debut di nomor 1 di ARIA Single Chart dengan Pink Venom. Pink Venom, Blackpink baru saja mencetak pencapaian signifikan lainnya dari beberapa rekor yang sudah mereka miliki. Blackpink baru saja membuat sejarah dengan menjadi grup K-pop pertama dalam sejarah yang menempati peringkat pertama di tanggal lagu salah satu dari 10 pasar musik terbesar dunia, ARIA, Australia. Kini, Pink Venom, Blackpink, dan Gangnam Style Psy menjadi satu-satunya lagu Korea yang berhasil mencapai nomor 1 di chart. Tak hanya itu, Blackpink membuat sejarah dengan menang di VMA 2022. Blackpink telah membuat sejarah di MTV 2022 VMA, juga dikenal sebagai 2022 Video Music Award. Girl group YG Entertainment, Blackpink telah resmi menang untuk Best Metaverse Performance. Video Music Award Group ini menang untuk Blackpink The Virtual PUBG. Ini adalah tahun pertama kategori ini diikutsertakan dalam acara penghargaan, jadi Blackpink telah membuat sejarah sebagai artis pertama yang menang. Selain itu, Blackpink dinominasikan untuk grup atau grup terbaik tahun ini, dan Lisa dinominasikan untuk K-pop terbaik untuk lagu solonya La Lisa. Selamat untuk Blackpink! Yang ketiga, Hotel Busan menaikkan harga mereka menjadi 800 hingga 1.400 US dollar per malam selama tanggal konser gratis BTS. Bisnis penginapan di sekitar Gijanggon, Busan menghadapi reaksi keras atas praktik bisnis yang tidak masuk akal. Awal pekan ini, BTS mengumumkan detail untuk Yet to Come di Busan, sebuah konser gratis yang mempromosikan tawaran kota 2030 World Expo. Acara ini akan diadakan pada 15 Oktober pukul 6 sore KST di Busan Ilkwang Special Stage dan juga akan disiarkan langsung secara online untuk para penggemar di seluruh dunia. Pilihan tatap muka dan online gratis untuk umum, dan acara ini diharapkan dapat menampung sekitar 10.000 peserta.
Segera setelah pengumuman itu, banyak penggemar domestik melompat untuk melakukan reservasi di hotel-hotel di sekitar lokasi konser. Tapi menurut salah satu penggemar, aku memesan kamar yang dapat menampung 4 orang dengan harga 260 US dollar atau 3,8 juta rupiah, tapi reservasiku dibatalkan secara sepihak oleh hotel karena alasan pribadi. Keesokan harinya, kamar yang hanya dapat menampung 2 orang biayanya 300 US dollar atau 4,45 juta rupiah. Pengguna online lain mengklaim, "Aku membuat 3 reservasi kemarin dan semuanya dibatalkan. Apakah aku harus berkemah untuk malam di stasiun kereta?" Beberapa hari kemudian, banyak pengguna online melaporkan bahwa harga hotel di Busan selama 14 hingga 16 Oktober telah naik hingga sekitar 800 US dollar hingga 1.400 US dollar atau 11,8 juta hingga 20,78 juta rupiah per malam, dengan beberapa membebankan hingga 6.600 US dollar untuk 2 malam. Menanggapi gelombang keluhan dan kritik, Kota Busan telah mengeluarkan pernyataan untuk mengungkapkan bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk menerapkan praktik bisnis yang wajar untuk tanggal konser. Yang keempat, Lucas NCT memperbarui fans untuk pertama kalinya dalam 6 bulan. Sudah hampir setahun sejak Lucas NCT menghilang dari mata publik. Dia pernah menjadi bintang bersinar dari generasi baru idola, memenangkan hati publik baik di Cina maupun di Korea Selatan. Dengan pesona kekanak-kanakan dan ketampanan alami, Lucas membintangi berbagai acara seperti Running Man China dan bahkan dimasukkan ke dalam grup proyek Super M yang berharga yang dengan penuh kasih dijuluki Avengers karena susunan anggotanya yang elit. Lintasannya ke atas dihentikan ketika seorang netizen menuduhnya selingkuh. Klaim tersebut didorong oleh beberapa orang lain yang melangkah untuk mengklaim hal yang sama. Dia kemudian meminta maaf atas kontroversi tersebut melalui media sosial pribadinya dan memulai hiatusnya untuk waktu yang tidak ditentukan. Keterangannya berbunyi, "Ini Lucas Wong Yokhei. Aku dengan tulus meminta maaf kepada mereka yang telah terluka karena kesalahanku. Tolong beri aku kesempatan untuk meminta maaf. Aku sangat menyesal. Juga aku dengan tulus meminta maaf kepada penggemarku yang selalu mendukung dan merawatku. Maaf telah mengecewakan kalian semua. Dalam beberapa hari terakhir, aku sangat merenungkan hal-hal yang telah aku lakukan di masa lalu. Aku telah dengan jelas menyadari bahwa kesalahan dan perilakuku yang tidak bertanggung jawab telah mengecewakan penggemarku yang selalu mendukungku. Sekali lagi, aku dengan tulus meminta maaf kepada mereka yang merasa kecewa dengan tindakanku. Aku jamin ini tidak akan pernah terjadi lagi, dan aku akan menghentikan aktivitasku untuk sementara waktu untuk merenungkan tindakanku secara mendalam. Terakhir, aku ingin meminta maaf kepada anggotaku, staf perusahaan, mitra bisnis, dan staf acara TV karena menyebabkan ketidaknyamanan kepada orang-orang dengan tindakanku. Aku sangat menyesal," kata Lucas. Setengah tahun kemudian, pada 9 Februari 2022, Lucas mengupdate media sosialnya dengan foto hitam putih danau yang berkilauan. Pada 28 Agustus 2022, dia memperbarui Instagramnya sekali lagi dengan foto pemandangan sekelompok pria yang sedang bermain di tepi pantai. Demikian juga, pembaruan ini datang tanpa keterangan. Fans sangat senang melihat Lucas kembali di media sosial sekali lagi. Mereka membumbui komentarnya dengan komentar yang penuh kasih dan mendorong memintanya untuk kembali ke industri. SM Entertainment belum mengomentari masalah atau kontrak Lucas sejak permintaan maafnya pada Agustus 2022. Tidak jelas apakah dia akan terus berpromosi sebagai bagian dari NCT dan WIFI di masa depan. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.